Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan, penghapusan ujian nasional akan dimulai pada tahun 2021. Selanjutnya, ujian nasional akan digantikan dengan program asesmen nasional. Sebelum negara api menyerang nih, sebelum Covid datang menghadang, Bapak Menteri kita yang baru, Pak Nadiem Makarim, udah mencanangkan buat menghapuskan atau ujian nasional. Sampai di tahun ini juga, selain karena Covid juga ya. Rencananya juga bakalan ditiadakan tuh. Ada 3 alasan kenapa perlu diganti sama sistem ujian lain. Pertama, cuman sekedar ngebuat siswa menghafal. Terus yang kedua, materi pada mata pelajaran terlalu padat. Dan alasan yang terakhir, katanya gak mampu ngukur kemampuan kognitif siswa. Menurut beliau, gak nyentuh nilai karakter siswa. Belum lagi kan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam prosesnya. Jelas banyak pro dan kontra. Saya masih ingat di tahun 2019 kemarin, komentar salah satu pejabat yang nentang keras dan pasang badan. Beliau bilangnya gini, "Saya lihat mereka tak mau belajar, karena buat apa belajar kalau kita semua pasti lulus. Budaya bangsa ini terlalu permisif atau serba membolehkan, dan kita bakalan balik ke kasta pembodohan." Di sini saya mulai merenungi kata-kata beliau. Benarkah kalau nggak ada sama aja kita mencetak generasi yang malas dan balik jadi kasta orang bodoh? Sebenarnya konsep bodoh sama pinter versi kalian itu yang gimana sih? Di sini saya bakalan coba nganalisa berdasarkan pemahaman dan pengamatan saya selama 6 tahun saya berkutat di dunia pendidikan. Kalian tahu nggak sih, setiap tahun ada sekitar 700 sampai 800 ribu pengangguran dari lulusan sarjana. Kalau ditambahin lulusan SMA, SMK, dan sejenisnya, jadi bakalan ada sekitar 2 juta manusia yang nyari kerja setiap tahunnya. Terus pertanyaannya, di zaman yang sudah sadar pendidikan ini, sudah banyak orang yang lanjut sekolah, gak cuman sampai S1 doang kayak zaman 90-an, tapi sudah sampai S2 dan S3, bahkan S5 kalau ada. Mereka sudah sekolah tinggi, tapi waktu lulus kenapa masih nganggur atau kebingungan mau kerja apa? Loh, bukannya tujuan dari sekolah atau pendidikan itu untuk mencerdaskan ya? Jadi sebenarnya konsep cerdas ini yang gimana? Mereka itu kan udah lulus, itu udah nandain mereka anak yang rajin belajar dong. Udah siap terjun ke masyarakat umum, udah siap untuk ke dunia kerja. Jadi yang salahnya di mana? Kalau menurut saya pribadi nih, hal yang paling krusial dalam nyiapin generasi bukan dilihat cuma dari hasil akhir yang sebatas angka doang. Tapi yang paling penting adalah prosesnya. Kita nyiapin anak-anak itu bukan cuma buat 2-3 hari ujian aja, bukan cuma buat lulus ujiannya aja. Tapi yang disiapin adalah bekal dia buat bertahan hidup, buat menebar banyak manfaat, terus ngaplikasiin semua kemampuan dan pengetahuan dia tadi di kehidupan sehari-hari, seumur hidup dia. Jadi menurut saya, selama saya ngajar ya yang paling penting itu gimana kita nyiapin skill yang dibutuhin. Menurut para ahli nih, ada kemampuan yang harus disiapin buat ngadepin abad 21. Yang pertama, nyiapin logika berpikir atau kemampuan berpikir kritis. Buat apa? Buat nyelesain semua permasalahan-permasalahan nantinya. Problem solving gitu istilahnya. Yang kedua, komunikasi. Coba kamu sebutin deh satu profesi yang gak butuhin komunikasi yang baik. Ada gak? Terus nih, yang ketiga, kolaborasi atau kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas. Misal, ada satu kendala yang dihadapin di depan, dia bisa nemuin berbagai macam cara buat nyelesain. Orang yang kreatif itu gak pernah mati ide. Dan satu lagi nih sebenarnya yang mesti ditambahin.
yaitu kemampuan adaptasi biar bisa survive dimanapun dia berada. Nah, kalau seseorang punya semua kemampuan ini, apa mungkin masih nganggur setelah lulus? Buat nyiapin ini semua ada banyak komponen yang pengaruhin. Tapi menurut saya yang paling krusial itu kurikulum dan SDM-nya. Kurikulum itu yang muat semua sistem pendidikan itu mau dibawa kemana, sebuah pedoman. Kira-kira nih, kurikulum kita udah sesuai sama kebutuhan siswa apa belum? Karena kurikulum itu sepatutnya ngikutin kebutuhan zaman. Kurikulum kita zaman dulu, zaman 90-an ke bawah, ya jelas beda dengan sekarang. Karena zaman kita dulu mah boro-boro bisa nonton YouTube ya kan. Mainnya aja ke sawah gitu loh. Nah, kalau anak zaman sekarang, nanti saingan mereka itu udah robot atau artificial intelligence. Nah loh, kalau kurikulumnya masih jadul, gimana mereka siap? Yang kedua dan gak kalah penting menurut saya itu SDM. SDM dari tenaga pengajar atau pendidiknya. Walaupun kurikulumnya udah keren banget dikemasnya, tapi kalau pas eksekusinya gak sesuai, ya tujuannya tetap aja gak bakalan tercapai. Sekarang kalian jawab sendiri aja deh, gak usah dari kalangan pendidik buat nilainya ya. Menurut pengamatan kalian, apakah tenaga pendidik kita, ya termasuk guru ya, udah siap buat ngadepin teknologi AI ini tadi? Dari pengalaman saya, malah sering banyak lihat nih tenaga pengajar yang belum bisa pakai komputer, pakai teknologi. Masih ala-ala ngajar tahun 90-an, yang bawa buku ke kelas, sampein materi, terus ulangan, lulus KKM. Nggak lulus KKM, ya remedial, udah. Terus skill yang didapat apa? Gini deh, misal contoh. Ada satu pelajaran yang ngeharusin kamu presentasi secara berkelompok. Yang seharusnya benar-benar ditekanin buat dilatih, apa nih? Jujur, saya paling suka banget yang namanya kerja kelompok. Kenapa? Karena dalam kegiatan kelompok ini ada banyak banget kemampuan yang dilatih. Pertama, kerjasama. Di masa depan tuh nantinya kita tuh kerjanya gak sendiri-sendiri lagi, tapi kolaborasi bareng-bareng buat sampai di tujuan. Kedua, komunikasi. Terus selain itu ada juga nih kecerdasan emosional, dimana mereka tuh harus saling sabar, mau dengerin pendapat yang lain, mau sumbang ide yang gak maksa, mau mahamin kemampuan temen-temennya itu ada di mana, saling motivasi. Terus juga nih di kegiatan kelompok ini tadi ngelatih kemampuan leadership. Pokoknya paket komplit gitu loh. Apalagi kalau di merge dengan teknologi dan nyiptain produk. Waduh, sudah top markotop itu pasti kegiatan. Tapi itu ya teorinya sih. Eksekusinya gimana? Ada aja pasti yang mendominasi. Egois, mau menang sendiri. Yang lain malas ngerjain. Yang kerja cuma 1-2 orang. Terus abis itu PPT atau PowerPoint-nya cuma hasil download. Nggak ada diskusi, bertukar ide. Pas presentasi juga cuma modal baca tulisan yang udah di copy paste. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Balik lagi lah ke prosesnya. Selama proses pembuatan, apa ada pengawasan dan reminder tujuan dari kegiatan itu buat apa? Atau tenaga pendidiknya cuma mau lihat hasil akhirnya aja tanpa ada proses mendidiknya? Nah, bagi saya inilah yang miss atau hilangnya dari esensi pendidikan itu. Cuma transfer ilmu tanpa ada pembentukan karakternya. Akhirnya setelah lulus ya gak ada yang kebentuk. Toh kalau cuma materi mata pelajaran bakalan hilang. Coba deh, kalian yang udah lulus bertahun-tahun, masih inget gak kalau saya tanya mekanisme fotosintesis gimana? Atau tentang matriks deh. Ada yang inget gak? Apa buat yang profesinya polisi, tentara, penari misalnya, ini materi tadi dipakai. Tapi kalau kemampuan mecahin masalah, kerjasama, komunikasi, kecerdasan emosional, kreativitas, ini dipakai gak kira-kira seumur hidup? Di sini saya cuma mau nekanin aja kalau proses itu penting. Hasil akhir cuma evaluasi aja, kira-kira apakah proses udah berjalan baik atau belum.
bukannya buat menilai batas kemampuan siswa. Kalau siswa dinilai ada yang belum paham pas evaluasi, introspeksi bareng-bareng baik siswa dan gurunya. Prosesnya udah berjalan sesuai kebutuhan atau belum. Ya tujuannya buat memperbaiki biar sistem pendidikannya makin baik gitu loh. Di video ini saya nggak ngebela pihak yang pro atau yang kontra nih sama penghapusan UN ini. Tapi saya cuma coba jabarin aja, ini loh yang terjadi di lapangan. Dan ini loh kebutuhan kita sebenarnya. Karena menurut saya dunia pendidikan Indonesia ini udah sangat urgent. Baiknya kita tuh saling berkolaborasi buat nyari solusi yang terbaik dengan tetap mempertimbangkan semua aspek yang terlibat di dalamnya. Dari mulai kebutuhan dunia, kebutuhan siswa, kurikulum, SDM tenaga pendidiknya itu harus sinkron, searah, dan setujuan gitu. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahamin ya. Kita balik lagi ya ke pernyataan awal yang nyebutin kalau ketidakhadiran UN bakalan nyiptain generasi yang malas dan ngebuat kita kembali ke kasta kebodohan. Setelah saya jabarin tadi, silahkan kalian interpretasikan masing-masing di kolom komentar.